Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Lurah Kelurahan Jenggot, Kecamatan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana akan menceritakan berdirinya PKL Kenanga di Kelurahan Jenggot. Diawali dibentuknya Posyandu Lansia pada tahun 2014, tepatnya tanggal 12 September 2014 dengan nama Posyandu Lansia Lestari 1. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama adalah pengukuran indeks massa tubuh dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan ringan seperti cek gula darah, asam urat, tensi darah oleh tenaga kesehatan. Adapun pemberian obat ringan bagi lansia, bagi yang membutuhkan, serta memberian rujukan kepada lansia yang perlu tidak ditindaklanjuti ke rumah sakit maupun ke puskesmas. Kemudian setelah dibentuk Kampung KB tahun 2016, yaitu di launching pada tanggal 4 Agustus 2017 oleh Bapak Wali Kota, maka dibentuklah PKL Kenanga pada tanggal 15 Agustus 2016. Kemudian adapun kepengurusan PKL Lansia pada awalnya diketahui oleh Ibu Sahoriah, namun pada seiring berjalannya waktu ada regenerasi kepengurusan tersebut. Sekarang diketuai oleh Ibu Aprilia Robiatun, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2018. Sejak itu diadakan pertemuan rutin setiap hari Jumat Wage yang menginduk pada kegiatan PKK setempat. Tentang masalah geografi dan demografi Kelurahan Jenggot, yaitu tentang masalah perbatasan antara Kelurahan Jenggot, sebelah utara adalah Kelurahan Mudono, kemudian sebelah selatan yaitu di Desa Simbangwetan, Kabupaten Pekalongan, sebelah barat adalah Kelurahan Buaran Keratinan, sebelah timur adalah Kelurahan Uriban Yosorjo. Kemudian tentang masalah demografi Kelurahan Jenggot, yaitu jumlah penduduk ada 12.169 jiwa, untuk laki-laki ada 6.303, untuk perempuan ada 5.866 jiwa. Kemudian untuk jumlah RW ada 11 RW, jumlah RT ada 54 RT. Tentang masalah di demografi di RW 10, yaitu tentang masalah sebelah perbatasan, sebelah utara Kelurahan Mudono, sebelah selatan di RW 5, sebelah barat RW 6, kemudian sebelah timur di Uriban Yosorjo. Kemudian tentang masalah demografi di wilayah RW 10, jumlah penduduk ada 1.851, untuk laki-laki ada 959, perempuan 892. Jumlah RT terdiri dari 9 RT, jumlah warga lansia di RW 10 rentang antara usia 60 sampai 75, yaitu laki-laki 60 jiwa, perempuan 45 jiwa. Lansia Kenanga 1, yaitu yang pertama adalah pertemuan rutin setiap hari Jumat, tempatnya adalah bergilir. Kemudian yang kedua adalah Posyandu Lansia setiap tanggal 15. Kemudian ada pengajian rutin setiap minggu diikuti oleh keluarga lansia dan lansia itu sendiri. Kemudian mengikuti senam lansia yang diadakan oleh puskesmas setiap hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian ada religi wisata ziarah bagi lansia-lansia, di setiap tahunnya ada kegiatan
Keterpaduan BKN Lansia dengan program-program kelurahan yang ada di RW setempat antara lain adalah KRPL, di mana lansia dapat melakukan tanam-menanam di lahan rumah sekitar dan dapat digunakan untuk mengisi luang waktu, dan nanti seandainya sudah hasil bisa dimanfaatkan untuk sayur mayur untuk di rumah tangga lansia tersebut. Kemudian juga di sana dilaksanakan ada sodako sampah, yang mana para lansia bisa memilah antara sampah organik dan sampah non-organik. Dari hasil pemilahan sampah tersebut dapat dijual kembali dan bisa dimanfaatkan pada kegiatan posyandu lansia di RW 10. Kemudian ada pengajian rutin, yang mana pengajian rutin ini diikuti oleh para lansia setiap hari Sabtu minggu kedua. Posyandu lansia yang merupakan salah satu kegiatan PKL dari ruang lingkup 7 dimensi, ini menjadi fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh lansia di wilayah RW 10 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk kegiatan bidang kesehatan yang ada di BKL itu antara lain memang posyandu, kemudian juga ada kegiatan senam lansia dan juga penyuluhan kesehatan. Untuk kegiatan posyandu lansia itu ada pemeriksaan kesehatan, pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian di situ juga ada konsultasi kesehatan. Untuk senam lansia itu juga kita sesuaikan untuk gerakan yang sesuai untuk lansia, kemudian juga penyuluhan kesehatan kita berikan materi-materi kesehatan yang terkait agar lansia mempunyai pengetahuan untuk bisa mau dan mampu meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk partisipasi lansia di kegiatan ini sekitar 70% kunjungan, yang mana juga diharapkan peran serta dari keluarga untuk memfasilitasi kehadiran dari lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk hasil pemeriksaan kesehatan lansia, apabila ditemukan adanya masalah yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut, itu akan dirujuk ke puskesmas. Nah, sementara untuk masalah kesehatan lansia resti yang tidak bisa atau mendapat kesulitan untuk bisa datang ke puskesmas, nanti akan ada tim dari puskesmas yang melakukan kunjungan rumah. Untuk outcome yang diharapkan adalah nanti para lansia sehat, produktif, mandiri, dan berdaya guna untuk masyarakat. Pada tiap pertemuan Bina Keluarga Lansia di kelompok Kenanga Kelurahan Jenggot ini, kami sudah terbiasa menyampaikan 7 dimensi lansia tangguh. Yang pertama adalah dimensi spiritual, di mana dimensi tersebut berhubungan erat dengan keyakinan atau bisa juga dengan kepercayaan seseorang, yang juga dapat disebut sebagai dimensi batin atau dimensi kejiwaan. Untuk itu dimohon tiap keluarga untuk bisa memahami kondisi keluarga tersebut dengan alasan untuk nanti bisa memberikan contoh atau panutan kepada lansia tersebut. Contohnya memberikan arahan keagamaan, atau juga bisa memberikan contoh rasa hormat, dan yang terpenting adalah
keluarga itu bisa memberikan kesempatan kepada lansia untuk bisa berbuat semaksimal mungkin dalam aktivitasnya sesuai dengan kemampuan. Adapun kegiatan kerohanian yang dilaksanakan di PKL Kenanga adalah pengajian rutin setiap Sabtu sore, yang kegiatan tersebut diampu oleh lansia itu sendiri, maksudnya dari anggota lansia itu sendiri. Dimensi yang kedua adalah dimensi fisik. Lansia mengalami serangkaian perubahan fisik, mental, dan sosial yang berlangsung secara alamiah seiring dengan bertambahnya usia. Pada kelompok BKL Kenanga, lansia dibekali ilmu bagaimana cara memelihara kesehatannya, yaitu dengan istirahat yang cukup, tidak merokok, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Lansia di sini juga banyak melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, bersepeda, latihan pernafasan dengan senam lansia yang rutin dilaksanakan pada Sabtu kedua dan Sabtu keempat di Puskesmas Jenggot. Jadi berat badan lansianya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah 60 tahun ke atas, berat badannya harus dijaga agar tidak gemuk, karena kalau gemuk meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes mellitus atau penyakit gula. Kemudian yang kedua, ajak lansia untuk tetap aktif, latihan fisik. Dimensi ketiga adalah dimensi intelektual, yaitu kemampuan seseorang dalam menerima informasi, memahami, menyimpan informasi, serta kemampuan menggunakan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara alami, proses penuaan akan diikuti dengan penurunan fungsi intelektual sehingga dapat mengakibatkan berbagai macam masalah. Di sini nanti peran keluarga untuk bisa memberikan simulasi atau rangsangan bagi lansia agar otak dapat berfungsi optimal. Yang lainnya yang bisa disalurkan untuk masyarakat. Untuk masyarakat sini ya kita sendiri di sini kan belum lama, tapi saya lihat sini kan kelas menengah ke bawah. Tipasnya kebanyakan dari masalah jual bakul-bakul itu, pedagang-pedagang kecil yang kadang-kadang pedagang itu melihat musiman, kalau musim hujan yang khas kan kasihan tuh. Tapi kalau di sini kalau memang orang mau bekerja sebenarnya peluang kerja banyak sekali. Seperti tukang jahit itu di sini kan daerah batik, otomatis kan sebetulnya kalau mau nggak sampai nganggur mestinya, cuma kadang-kadang ada jiwa malasnya itu ada. Makanya kita juga di sini baru beberapa hari dituakan akan nata kembali, kan ada pemekaran selama ini campur dengan rumput yang terlalu banyak warganya sehingga mungkin kurang terkontrol. Kami akan berusaha untuk bisa membuka lembaran baru untuk warga kita di 09 biar bisa mandiri. Makanya ini penataan terutama masalah segi keuangan dari kajimbitan lagi kejabat tadi. Tahap pertama jangka pendek, lampu-lampu jalan biar terang, kebersihan kita jaga, apalagi sekarang ada musim penyakit ya itu. Dan jangka panjangnya nanti ada segi sosialnya itu. Dan itu kita penggalian dana terus terang untuk warga kita satu malam 500 perak. 500 perak kan sebenarnya nggak berat. Orang jatuh di jalan saya belum tunggu orang ambil kan. Tapi kalau terkumpul dari sekian orang, sekian kakak, insya Allah bisa banyak. Alhamdulillah saya coba mulai pertengahan Februari sampai Jumat kemarin itu uang sudah terkumpul sekitar 1,5 juta. Tapi kita manfaatkan sementara pengadaan penerangan jalan, masalah kebersihan, terutama yang perbatasan bersama masih semak kita babat itu. Itu yang tahap pertama. Untuk jangka panjangnya nanti saya sampaikan ke warga sosial. Nantinya itu kalau bisa orang yang meninggal itu jangan sampai dibani permasalahan. Jadi kalau bisa diatasi dari kas, dari uang yang masuk itu. Rencana kalau sosial kita bantu ya walaupun nggak bisa penuh.
tapi paling nggak meringankan. Terus yang sakit, yang kriterianya masuk rumah sakit, opnam itu juga kita bantu. Dan saat itu diharuskan untuk yang sempat harus ikut besuk kalau yang sakit. Kalau yang meninggal disarankan untuk bisa takziah. Itu nantinya biar agak teratur, nanti akan saya buatkan kartu kematian. Di mana kartu kematian mungkin warna kuning atau warna itu yang selera masyarakat. Begitu meninggal, nanti orang-orang yang datang itu bawa kartu kematian dengan ngisi seikhlasnya. Gitu loh, ikhlasnya. Jadi nanti dibuka setelah 3 hari, karena mungkin warga waktu ada yang musibah mungkin nggak di rumah. Kalau 3 hari mungkin udah pulang. Kita buka, disaksikan oleh pengurus RT salah satu dapatnya berapa. Kalau memang mungkin kan dipotong 10% untuk kas, sisanya untuk yang musibah. Kalau yang amplopnya di luar warna itu memang haknya musibah. Itu jangka panjang nanti. Kemarin belum kita bahas, hanya jangka pendek untuk 17-an ini sama untuk lampu-lampu. Terus jangka panjang besok sosial diantaranya itu setelah 17 terus kalau yang sakit itu dapat itu untuk bulan yang akan datang itu. Dan untuk kartu kuning itu baru wacana saya nanti setelah ini berjalan lancar baru kita tambahkan. Jadi kita harus masaknya sedikit demi sedikit. Pertama kita terus lagi menarik warga Wedan. Selama ini kan sebelah timur kegiatan pasif sekali. Setelah saya gali permasalahannya, oh ya, makanya saya bilang warga sini, tolong kalau percaya jenengan orang lama di sini tak kalake dulu, yang penting saya Wedan biar narik. Dimensi yang keempat adalah dimensi emosional. Secara umum, setiap lansia mengalami perubahan emosi dan masalah psikologis, sehingga pembinaan dilakukan agar lansia mampu menerima serta mengatasi masalah emosional untuk menghindari dan mengontrol masalah emosi dan psikologis pada lansia. Kegiatan keagamaan sangat penting dan merupakan syarat keharusan bagi kehidupan lansia untuk dapat menjaga serta mengontrol emosi dan psikologis pada lansia. Pada lansia di BKL Kenanga, Kelurahan Jenggot, para lansia mengikuti kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan pada Sabtu sore di Musola Arowiyah dengan maksud agar hati menjadi nyaman dan tenang. Dimensi yang kelima adalah dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu upaya membangun keluarga yang mampu memberikan pendampingan, penghiburan, perawatan, pelayanan bagi lansia di dalam keluarga masyarakat. Ada lansia aktif di BKL Kenanga yang beliau masih mengampu sebagai Ketua Kampung KB dan Ketua RW 10 Kelurahan Jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sehab, umur 64 tahun. Saya dipercaya warga sebagai Ketua RW 10 Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan, Ketua Kampung KB RW 10. Sebagai lansia masih bisa aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, kerja bakti sosial, memberi bantuan, santunan, mengajak warga peduli, mengunjungi lansia sakit, dan melayat. Lansia harus aktif agar sehat jasmani dan rohani. Bisa kita lihat bahwa lansia masih memiliki peran dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dimensi yang keenam adalah dimensi lingkungan. Lansia membutuhkan berbagai fasilitas, kemudahan dalam beraktivitas. Keseimbangan kualitas lingkungan alam sekitar dengan kualitas hidup lansia dapat diwujudkan oleh lansia dengan mudah, murah, cepat, aman, tenang, dan tentram. Pada BKL Kenanga kami, lansia ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dengan merawat tanaman di sekitar rumah, sehingga hasilnya dapat mereka manfaatkan untuk bahan makanan serta obat tradisional.
Lansia di BKL Kenanga juga memanfaatkan sampah plastik kemasan sebagai bahan pembuatan tas, mengumpulkan daun sebagai pupuk. Pengertian tentang damel tas kain bahan daur ulang sulit. Niki bahannya daur ulang sedaya Bu. Niki bungkus bungkus ya, dan ini caranya kados niki Bu. Niki bahan saking kopi, white kopi. Niki saking molto ya. Ada tidak apa-apa Bu ya. Nah niki caranya Dimensi yang ketujuh adalah dimensi profesional vokasional. Pengertian profesional vokasional yaitu seorang ahli dalam bidangnya, seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu dan terlibat kegiatan tertentu. Lansia memiliki banyak kelebihan, lebih dari sisi kemampuan maupun kesempatan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri dan hidupnya. Di BKL Kenanga, beberapa lansia masih memiliki kemampuan produktif, di antaranya lansia yang membatik, memilah-milah sampah, dan melaksanakan kegiatan KRPL. Demikian profil BKL Lansia Kenanga RW 10 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah duduk di sini kumpul ya, Kak dongeng cerita sama dongeng apa cerita? Putih mau cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dulu bikin kapal besar buat naik semua umatnya yang beriman, yang nurut kepada Nabi Nuh, semua keluarga dan umat-umatnya, dan bawa hewan-hewan supaya naik. Soalnya Nabi Nuh sudah tahu bahwa besok di hari yang akan datang akan ada banjir besar, ada tsunami, maka umatnya suruh naik. Kebetulan betul ada tsunami, ada banjir, umatnya suruh naik semua. Kalau yang tidak naik kena banjir tsunami, maka itu pada mati semua. Nah yang naik hidup, itu berarti yang naik orang yang beriman, yang nurut kepada Nabi Nuh. Makanya kamu jadi anak yang nurut pada orang tua, biar menjadi anak yang soleh, solehah, pinter ngaji, nurut kepada orang tua, pinter dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tuh ya. Nanti aku ntar aku mau jadi kayak Uti, benar-benar tua, masih jalan pagi kemana-mana. Walaupun udah tua, masih belajar ngaji. Nanti sholat semua ya, biar pinter. Carane batik. Yo batik kayak malam mah, arek tanteng. Kayak mori, batik. Malam. Terusan apa meneh, Mbak? Ya bisa.
Ya, tek tunggu ah. Ya, tengok. Tengok bor.